Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Nabi yang keenam, yaitu Nabi Ibrahim. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi yang keenam mendapatkan julukan sebagai Bapak para Nabi. Sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan pada kaum di masanya. Kisah perjalanan selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Berikut penjelasannya. 1. Orang tua Nabi Ibrahim. Dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas 1448 sampai 1522 berjudul Kisah Pencipta dan tokoh-tokoh sepanjang zaman, menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya. Sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Ceritanya terdiri dari beberapa versi. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzakh. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya, maka semua pengharapan akan dikabulkan. 2. Kelahiran Nabi Ibrahim. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pengawas istana. Beberapa waktu setelahnya, dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. 3. Keanehan saat kelahirannya. Ketika masa kelahiran sudah dekat, Ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan. Balkon gedung Namrud ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya Ibu Ibrahim menutup pintu goa untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan orang-orang yang berniat jahat. 4. Kehidupan Ibrahim setelah dilahirkan. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, Ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari goa taksir di usianya layaknya anak usia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil, sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. 5. Proses perjalanan mencari Tuhan. Sesaatnya setelah keluar dari goa, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama. Dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih yang berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang sesat. 7. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim. Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kokoh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. 8. Ibrahim memperingatkan kaumnya.
Saat-saat itu masyarakat Bait al-Maqdis mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satu personifikasi dari rasi bintang. Dalam dakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya, termasuk menerima pelbagai penolakan dari kaumnya sendiri sehingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. 9. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang penolakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasan yang taktub dalam Al-Anbiya membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapat penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang yang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. 10. Perselisihan Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan, menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaum jika ajaran tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya. 11. Kelahiran Ishak. Allah memiliki keluarga Ibrahim mendapati karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi ini. Atas perjuangannya menyebarkan ajaran ketuhanan, maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah berharga setelah menanti selama bertahun-tahun lamanya. Berita ini disampaikan malaikat langsung dengan mengunjungi kediaman Ibrahim. Wujud yang digunakan menyerupai manusia, meskipun demikian beliau tetap menyadarinya karena pancaran auranya terlihat berbeda. Lantas untuk memuliakannya dipersiapkan hidangan istimewa. 12. Akhir hayat Nabi Ibrahim. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan diganti oleh putranya. Pada waktu itu beliau sedang duduk di teras rumahnya dan mengetahui kedatangan seorang laki-laki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilakan untuk masuk kemudian menjamunya. Tanpa disangka lelaki tua itu adalah malaikat Israil. Setelah 1 tahun berlalu, Israil datang kembali dengan wujud tampan. Namun sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah diberikan mujizat. Tujuannya sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar seperti ulasan berikut. 1. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam menentang Namrud membuat raja itu murka, karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup beserta berbagai mujizat lainnya yang beliau lakukan sejak lahir. 2. Mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjunginya tidak sering. Namun anehnya,
Dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meskipun terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim alaihissalam kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layak anak 12 tahun. Kejadian ini tidak dimiliki semua nabi karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. 3. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 260 yang mengisahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam surat Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Setelahnya, beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang dan menghampirinya. 4. Mengubah pasir menjadi makanan. Mujizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasulullah. Oleh sebab itu, ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata putus karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Keajaiban mulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya isi kantungnya penuh dengan bahan makanan berupa sayuran dan daging. 5. Keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahiran. Meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang mengisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya tetap terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya tepat di keningnya. Saat itulah ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya yang nantinya akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. 6. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah yaitu Ka'bah sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang menakjubkan. Pada awalnya Allah memerintahkan untuk membangun rumah untuknya. Kemudian mengutus awan dan menanyakan kepada Nabi Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Ismail dan ibunya pindah ke Mekah atas perintah Allah. Selang beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan istrinya dan putranya ke kota Mekah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya. Tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu kota Mekah merupakan sebuah wilayah yang panas terik dan tanah yang tandus. Hanya saja kenyataan pahit harus diterimanya bahwa beliau harus ditinggalkan bersama putranya oleh Ibrahim. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. Siti Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Saat datang perintah untuk tetap tinggal di kota Mekah, akhirnya Ismail dan ibunya diantar ke sebuah tempat yang tandus. Sampai pada akhirnya kehabisan persediaan. Siti Hajar kebingungan karena tidak bisa menyusui putranya sehingga membuatnya bingung. Sampai pada akhirnya Siti Hajar berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Namun ada sebuah keajaiban terjadi tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air. Sebab munculnya secara mendadak dan memancarkan airnya yang dinamakan Zam-Zam. Ismail tumbuh besar. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian bersama kedua orang tuanya, Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaannya bahkan membuat tindak
Ketakwaannya tidak goyah meskipun berbagai godaan menghampirinya silih berganti untuk mempersiapkan sebagai penerus ayahnya. Saat itulah muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Nabi Ibrahim, yakni tiba waktunya datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin, anak dan istri mendukung keputusan untuk memenuhi Allah Subhanahu wa taala apapun hasil akhirnya nanti. Mimpi Nabi Ibrahim sampai perintah menyembelih Ismail. Pada suatu waktu turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpi turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau tipu daya setan semata. Namun ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali melainkan lebih dari itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada istrinya dan setan mempengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail mendengarnya, seketika langsung menyanggupi dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah, sebab percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. Nabi Ibrahim yang merupakan sosok pencari kebenaran hakiki, bapak para nabi, memiliki ajaran yang menjadi sumber dari berbagai agama samawi yang dibahas pada buku sejarah Nabi Ibrahim. 5. Pelaksanaan penyembelihan Ismail. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pada akhirnya keputusan bulat yang harus diambil adalah menyembelih putranya yang telah dinantikan sejak lama. Salah satu tujuannya adalah Allah ingin menguji seberapa kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya. Meski awalnya timbul keraguan dan ditambah dengan bisikan setan yang diusir dengan melemparinya bebatuan, akhirnya orang tua Ismail menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian mengejutkan dimulai sebagai balasan atas ketaatannya memenuhi segala anjuran. 5. Ismail diganti domba. Perintah penyembelih ini memang terkesan sangat tragis, namun Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia besar di baliknya. Sebelum melakukan prosesnya, Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu menajamkan pisaunya untuk putranya agar tidak kesakitan saat disembelih. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuhnya oleh Allah digantikan domba yang gemuk. Hal ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 103-105 sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, serta sebagai dalil diisyaratkan kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Demikian penjelasan kisah Nabi Ibrahim yang bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk para umat Islam jika mentafakurinya. Nah, itu tadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah itu kita juga bisa mengambil nilai-nilai kehidupan dan kita tanamkan nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam agar hidup kita menjadi lebih tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan share juga ke teman dan keluarganya agar mereka juga tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tunggu kisah Nabi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.